Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lina Herliana SPD, dalam pembelajaran fisika untuk kelas 12 IPA. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Apa sih itu radiasi elektromagnetik? Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik RLC seri, ya, atau rangkaian listrik AC. Nah, gimana sih bisa terjadi arus AC? Kita sudah pelajari itu terjadi karena adanya induksi elektromagnetik, yaitu proses terjadinya perubahan medan magnet terhadap kumparan atau terhadap induktor sehingga menghasilkan GGL induksi atau arus listrik, dikatakan sebagai induksi elektromagnetik. Nah, di sini kita lanjutkan pembahasannya tentang radiasi. Lalu lebih tepatnya nanti kita akan belajar manfaatnya dari radiasi elektromagnetik dan juga bahayanya, ya. Radiasi elektromagnetik ini diungkapkan oleh Maxwell, jadi dikatakan sebagai teori Maxwell. Tapi sebelum ke sana, kita ulas lagi. Percobaan yang dilakukan oleh Ørsted ya menunjukkan bahwa arus listrik itu dapat membuat jarum kompas berubah. Hal ini membuktikan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet ini yang sudah kita pelajari sejak awal. Jadi kalau ada kawat lurus berarus, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet. Dilanjutkan lagi percobaannya oleh Ampere yang menemukan bahwa kawat yang bermuatan arus listrik, kalau kawatnya itu ada dua, maka dia itu bisa tarik-menarik ataupun bisa tolak-menolak. Hal ini menunjukkan sifat yang seperti magnet gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Maxwell yang menyatakan bahwa medan listrik dan medan magnet itu berhubungan sangat erat. Jadi tadi listrik dapat menghasilkan medan magnet dapat menghasilkan listrik. Gitu dalam GGL induksi, itu namanya induksi elektromagnetik. Nah, perhitungan-perhitungan dari percobaan Maxwell ini menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu memancar pada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, berdasarkan hal ini, Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik. Medan listrik dan medan magnet selalu saling tegak lurus. Jadi, pergerakan antara medan magnet dan medan listrik geraknya selalu tegak lurus. Seperti itu. Kemudian, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal. Ya, itu tentang teori Maxwell. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik, yaitu penguraian cahaya putih ya menjadi beberapa warna cahaya. Kemudian, nah ini adalah gambar dari gelombang yang terbentuk atau gelombang elektromagnetik. Perubahan medan listrik dan medan magnet yang menimbulkan adanya gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ini ada sumbu X yang mendatar, ada sumbu Y yang ke atas, dan sumbu Z ini yang garisnya patah-patah. Jadi ini 3 dimensi ya. Nah, di sini ada yang kuning itu ada di sumbu X. Ini boleh medan magnet ataupun medan listrik. Dan yang hijau ini adalah boleh medan magnet atau medan listrik. Pokoknya salah satunya. Kalau misalkan yang kuningnya ini medan magnet, maka yang hijaunya adalah medan listrik. Kalau yang kuningnya medan listrik, maka yang hijaunya ini adalah medan magnet. Nah, keduanya itu selalu bergerak saling tegak lurus. Jadi ini adalah gambar dari gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang transversal. Apa sih radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi, ya, bergetar dan merambat melalui ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang namanya gelombang itu adalah pengertian dari gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, ketika merambat, gelombang tersebut membawa energi. Begitupun dengan gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik itu memiliki spektrum. Ya, spektrum gelombang elektromagnetik itu adalah semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, ataupun energi per foton. Spektrum dari radiasi elektromagnetik dibagi menjadi 7 daerah menurut panjang gelombang dan frekuensinya. Kita lihat ya. Nah, yang pertama itu ada gelombang radio.
itu dengan panjang gelombang 10 pangkat 3 meter, berarti yang paling panjang ya. Nah, panjang gelombangnya yang paling panjang, sementara frekuensinya itu paling kecil, karena panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik. Kemudian yang kedua ada gelombang mikro, panjang gelombangnya 10 pangkat min 2 meter, berarti 0,01 meter ya. Nah, kemudian frekuensinya semakin ke bawah semakin bertambah, sementara panjang gelombangnya itu semakin ke bawah semakin berkurang. Gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga sinar inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, dan yang ketujuh adalah sinar gamma. Nah, jadi di sini sinar gamma itu memiliki panjang gelombang yang paling kecil, tetapi frekuensinya paling tinggi. Ini kalau misalkan digambarkan dalam bentuk gambar ya. Ini ada sinar gamma, nah lihat panjang gelombangnya semakin sempit gitu ya, karena dia kecil. Sementara yang di sebelah sini yang warna ungu, ini gelombang radio, panjang gelombangnya besar lebar ini karena dia memiliki panjang gelombang yang paling besar, berbanding terbalik dengan frekuensinya tadi ya. Sekarang kita bahas tentang sumber radiasi. Sumber radiasi elektromagnetik itu berasal dari cahaya atau sinar matahari. Spektrum cahaya matahari dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini spektrumnya ya. Jadi tadi ini ada cahaya matahari, kemudian dibagi ada sinar tampak, ada yang tidak tampak. Kemudian di sebelah sini ada gelombang radio yang panjang gelombangnya paling besar. Kemudian ke sini ada gelombang mikro tadi yang kita sesuaikan dengan tabel sebelumnya. Kemudian ada sinar ultraviolet, kemudian dari sini merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, ini adalah cahaya tampak. Kemudian ada sinar ultraviolet, ada sinar X dan sinar gamma. Kemudian ini ada sinar kosmo ya. Nah, tapi yang akan kita bahas adalah tadi 7 sinar. Dimulai dari gelombang radio sampai sinar gamma. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio itu frekuensi gelombangnya mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Gitu ya. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Jadi contohnya pada antena radio ya. Jadi dihasilkan dari ada kabel atau kawat penghantar, kemudian muatan-muatan di dalamnya dipercepat sehingga dihasilkanlah gelombang radio. Kemudian ada gelombang mikro. Gelombang mikro itu atau microwaves adalah gelombang radio dengan frekuensi yang paling tinggi. Jadi termasuk gelombang radio juga, cuman yang frekuensinya paling tinggi yaitu di atas 3 giga. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar ya untuk mencari dan menentukan jarak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Begitu. Selanjutnya yang ketiga ada sinar inframerah. Sinar inframerah itu meliputi daerah frekuensi 10 pangkat 11. Berarti nolnya ada 11 ya. 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Atau daerah panjang gelombang 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi sinar inframerah ini dihasilkan jadi ada molekul yang di dalam ruang hampa atau ruang vakum, dia dipanaskan. Nah, si radiasi yang memancarnya itu yang keluar itu adalah sinar inframerah. Jadi setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Jadi bisa mendeteksi panas dengan sinar inframerah ini. Kemudian yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita. Dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Jadi warna-warna yang dapat kita lihat itu termasuk adalah cahaya tampak. Kegunaan dari cahaya tampak salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Kemudian yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Matahari itu merupakan salah satu
sumber utama atau sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer lah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, jadi matahari itu tadi salah satunya menghasilkan sinar ultraviolet. Nah, tapi kan di bumi ini ada lapisan ozon. Lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa atau dari sinar-sinar yang berbahaya. Salah satunya adalah ultraviolet. Nah, ultraviolet ini nanti melewati lapisan ozon. Ada yang melewati lapisan ozon, ada juga yang dipantulkan. Nah, yang melewati lapisan ozon ini adalah sinar yang baik yang bermanfaat untuk manusia dan makhluk yang ada di bumi. Kemudian yang keenam ada sinar X. Sinar X itu dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Jadi ini ada kaitannya dengan tadi sinar inframerah ya, kurang lebih gitu. Sinar X itu dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Jadi kalau misalkan ada atom gitu ya, kita lihat, kita pelajari sebelumnya, di dalamnya kan ada proton, elektron, dan neutron. Kemudian yang bergerak bebasnya itu adalah elektron. Nah, elektron-elektronnya itu dapat menghasilkan sinar X dengan proses-proses tertentu yang akan nanti kita pelajari di bab selanjutnya dalam pembelajaran fisika kuantum. Kemudian yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma itu dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Itu nanti ini juga akan kita bahas di fisika kuantum ya. Sinar gamma itu memiliki daya tembus yang paling besar yang menyebabkan efek yang paling serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Oke, gitu ya. Selanjutnya sifat dari gelombang atau radiasi elektromagnetik yang pertama dapat merambat di ruang hampa. Jadi namanya ruang hampa itu contohnya seperti di luar angkasa ya. Sejauh ini ilmu pengetahuan atau ilmuwan itu menyatakan bahwa di luar angkasa itu tidak ada materi atau tidak ada suatu bentuk zat apapun gitu. Jadi ruang hampa, nggak ada udara pun nggak ada. Nah, di sana maka dapat dilalui oleh sinar matahari. Tadi kan sinar matahari itu salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik. Jadi walaupun di antara bumi dan matahari tidak ada zat perantara, sinar matahari tetap dapat sampai ke bumi. Jadi dapat merambat di ruang hampa. Begitupun dengan misalkan ini kan ada benda ya, nah dapat menembus juga gitu. Jadi bisa melalui ruang hampa, bisa juga tidak melalui ruang hampa atau melalui suatu benda. Kemudian yang kedua merupakan gelombang transversal, sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kan bentuk gelombang itu ada dua ya, ada transversal, ada longitudinal. Kalau transversal itu arah rambat sama arah getarnya saling tegak lurus, tapi kalau longitudinal arah rambat dan arah getarnya itu searah gitu atau sejajar. Nah, di sini kalau radiasi elektromagnetik itu sifatnya adalah transversal. Kemudian yang ketiga, dia mengalami pemantulan, jadi dapat dipantulkan. Contohnya kayak tadi sinar ultraviolet dipantulkan oleh lapisan ozon. Nama lainnya refleksi. Kemudian dapat mengalami pembiasan, dibiaskan. Contohnya air hujan yang dapat membiaskan cahaya, gitu, cahaya matahari menjadi pelangi. Itu juga salah satunya dalam proses pelangi itu ada proses pembiasan atau refraksi. Kemudian yang kelima itu mengalami interferensi, kemudian yang keenam mengalami lenturan, difraksi, yang ketujuh arah rambatannya itu tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Kemudian ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah manfaat dari radiasi elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang kesehatan, industri, komunikasi, astronomi, dan lain sebagainya. Yang pertama, manfaat dari gelombang yang panjang gelombangnya paling besar, ya, atau frekuensinya paling kecil, yaitu gelombang radio. Gelombang radio itu untuk komunikasi radio tentunya ya, memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Nah, jadi
pada gelombang radio ini pakai gelombang yang frekuensinya medium ya, dan HF berarti high frekuensi. Jadi yang medium dan yang high. Nanti kita di bawah akan dibahas berapa sih frekuensi yang digunakan. Nah, karena medium dan high ini masih dalam rentang yang pas, jadi ini dapat digunakan untuk mencapai tempat yang jauh gitu, karena panjang gelombangnya cukup panjang. Kemudian yang kedua, bisa juga digunakan untuk komunikasi satelit. Nah, tapi pakai gelombang yang frekuensinya berbeda dengan yang dipakai pada radio, yaitu UHF atau ultra high frekuensi dan VHF atau very high frekuensi yang dapat menembus lapisan atmosfer sama ya ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Jadi ini frekuensinya lebih tinggi gitu, tapi panjang gelombangnya berarti lebih kecil. Ini contoh pemancarnya ya. Kalau medium tadi 300 kHz sampai 3 MHz. Kemudian kalau yang high 3 mega sampai 30 mega. Kemudian yang VHF atau very high itu 50 MHz sampai 300 MHz. Dan yang paling besar itu ultra high frekuensi 300 MHz sampai 3 giga. Ya, 3 giga berarti yang paling besar di sini di gelombang radio. Kemudian selanjutnya pemanfaatan dari gelombang mikro. Yang pertama adalah pemanas microwave. Jadi kita tahu ya ada alat masak itu namanya microwave. Itu sebenarnya microwave itu adalah nama gelombangnya, gelombang mikro. Karena si alat itu menggunakan atau memanfaatkan gelombang mikro untuk mematangkan masakannya. Jadi kalau misalkan kita biasanya menggoreng makanan itu memakai minyak, berarti itu kan terjadi transfer energi dari minyak ke makanan. Nah, kalau di sini pakai gelombang. Jadi gelombang itu tadi yang tidak pakai ya apa maksudnya tanpa ada medium pun atau di ruang hampa pun dia bisa menembus gitu ya. Nah, berarti yang ada medium pun dia tetap bisa menembus gitu. Contohnya misalkan memasak daging di dalam microwave. Nah, itu tidak perlu menunggu misalkan jadi beda gitu cara penggorengannya dengan yang pakai minyak. Tapi namanya gelombang itu kan menembus. Jadi menembus dari luar sampai dalam semuanya merata. Itu adalah fungsi dari gelombang mikro. Jadi pas gitu ya kalau dipakai untuk memasak. Kemudian yang kedua menganalisa struktur atom dan molekul. Kemudian yang ketiga mengukur kedalaman laut pakai gelombang mikro. Jadi nanti ada alatnya, si sinarnya itu dipantulkan, diarahkan ke laut, kemudian nanti ada sinar pantulnya, kemudian nanti diukur. Kemudian yang keempat ada digunakan pada rangkaian televisi juga gelombang mikro ya. Dan yang kelima tadi sudah dibahas sedikit, digunakan dalam komunikasi radar. Radar itu radio detection and training. Dia fungsinya untuk mendeteksi objek. Contoh kayak misalkan dipakai di kapal laut gitu ya, mau lihat di depannya ada objek apa, bisa pakai radar. Kemudian memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Itu fungsi dari radar yang menggunakan konsep gelombang mikro. Kemudian yang selanjutnya sinar inframerah. Nah, sinar inframerah atau infrared sering kita dengar ya. Dia itu fungsinya yang pertama dalam bidang kesehatan untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Bisa pakai sinar inframerah ya. Kemudian yang kedua, fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Kemudian yang ketiga, fotografi diagnosa penyakit. Kemudian yang keempat sebagai remote control dalam berbagai peralatan elektronik termasuk alarm pencuri. Kemudian juga remote TV itu pakai sinar inframerah ya. Kemudian yang kelima mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Dan yang keenam pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan untuk melihat di tempat yang gelap ataupun berkabut. Nah, di bidang militer juga digunakan untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Tuh di satelit ya. Jadi ini ada di bidang militer juga. Kemudian selanjutnya adalah sinar tampak. Gitu. Ini sinar tampak itu
sinar-sinar yang kita lihat sebagai, kalau kita ingat yang ada 7 warna itu Meiji Kudibinyu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu yang 7 warna itu adalah cahaya tampak yang dapat dilihat oleh mata manusia. Bisa juga ini kita lihat kalau misalkan fenomena sehari-harinya dari pelangi ya. Nah, itu dihasilkan dari refraksi sinar sinar putih menjadi sinar yang 7 tadi. Nah, fungsinya tentunya yang pertama membantu penglihatan manusia. Karena kalau misalkan nggak ada cahaya ini, manusia nggak bisa lihat. Walaupun misalkan contoh lah gini, misalkan sekarang di ruangan ini gelap. Walaupun mata kita berfungsi dengan normal, tapi kalau misalkan gelap ya tetap aja nggak akan bisa melihat kita gitu ya. Jadi harus ada cahaya, itu adalah cahaya tampak atau sinar tampak. Yang kedua, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik. Kemudian yang keenam, yang kelima itu sinar ultraviolet. Fungsinya atau manfaatnya itu adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, gitu ya. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Jadi kalau misalkan di pelajaran biologi kan kita misalkan kenapa sih harus berjemur di pagi hari menjelang siang? Karena akan mendapatkan vitamin D yang baik untuk tulang. Nah, di sini di fisika kita tambahkan dari mana vitamin D itu didapat? Ternyata dari sinar ultraviolet. Nomor 3, dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan operasi rumah sakit, berikut instrumen-instrumen pembedahannya. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Gitu, canggih ya. Kemudian yang selanjutnya ada sinar X. Nah, pasti mungkin udah banyak yang tahu fungsi dari sinar X ini adalah yang pertama di bidang kesehatan dan kedokteran untuk memotret organ atau tulang, mau jantung, paru-paru ataupun yang lain gitu ya, untuk melihat organ tanpa harus melakukan pembedahan. Kemudian yang kedua, untuk menganalisa struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Dan yang selanjutnya adalah untuk memeriksa barang-barang di bandara udara atau di pelabuhan, itu pakai sinar X. Jadi nggak usah dibongkar gitu kelihatan ya. Dan yang terakhir adalah manfaat dari sinar gamma. Yang pertama untuk terapi kanker. Nah, cuma di sini pasti kalau ada apa ya di sinar gitu ya, kalau untuk kanker sel kankernya aja mati gitu, apalagi dengan sel tubuh manusianya, itu pasti ada efek sampingnya. Makanya kalau misalkan yang kemoterapi itu pasti rambutnya itu rontok gitu, itu salah satu dari efek samping. Kemudian yang kedua untuk mensterilkan peralatan rumah sakit. Kemudian yang ketiga mensterilkan makanan, terutama bahan makanan yang kaleng. Yang keempat, pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. Itu fungsi dari sinar gamma ya. Kemudian yang kelima, mengurangi populasi hama tanaman, utamanya serangga. Yang keenam, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Sama seperti kegunaan sinar X tadi ya. Kemudian yang ketujuh, dapat merunut aliran suatu fluida. Contohnya air pada PDAM di kita ya di Indonesia, sehingga dapat mendeteksi kalau misalkan ada kebocoran. Nah, itu tadi adalah manfaat-manfaat dari radiasi elektromagnetik. Sekarang saya akan membahas tentang bahayanya. Ini harus kita hindari dan antisipasi. Yang pertama itu adalah laptop dan perangkat WiFi. Laptop itu sekarang banyak dilengkapi dengan WiFi ya. Nah, tapi ada juga sih yang nggak pakai WiFi, cuman tetap harus hati-hati gitu. Di antara bahaya yang ditimbulkannya adalah mengakibatkan nyeri kepala, kemudian insomnia, mual-mual terutama bagi mereka yang elektrosensitif, jadi sensitif terhadap gelombang elektromagnetik. Kemudian efek radiasi seperti kerusakan kromosom, dia dapat merusak kromosom, itu berdampak pada kapasitas konsentrasi. Gitu. Jadi dapat mengganggu konsentrasi dan menurunnya memori jangka pendek. Jadi memori jangka pendek itu bisa turun dengan pengaruh radiasi elektromagnetik, serta meningkatnya kejadian berbagai tipe kanker. Radiasi sangat mengganggu jaringan tubuh manusia, terutama pada kulit, telinga, mata, sistem syaraf, dan menyebabkan gangguan sel yang menyebabkan mutasi gen. Itu sebenarnya bahaya banget ya. Cuman
tidak terjadi dalam waktu yang singkat, itu pasti akumulasi nanti dalam waktu yang lama. Makanya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kedua, itu bahaya radiasi yang dihasilkan oleh handphone. Yang pertama, bagi laki-laki itu dapat mengurangi produksi sperma. Jadi sperma ini menjadi tidak subur sehingga mengurangi persentase melahirkan keturunan. Jadi salah satu sebab produksi sperma itu terganggu, salah satunya adalah radiasi ya yang dihasilkan oleh handphone. Mungkin oleh radiasi yang lainnya juga gitu tadi, oleh laptop dan wifi. Kemudian bagi ibu hamil dan anak-anak, hal ini dapat menyebabkan mengganggu pembentukan janin dalam kandungan. Kemudian perilaku hiperaktif adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Otak pada janin juga menyebabkan kemampuan otak menjadi lemah, khususnya daya ingat. Jadi lebih ke daya ingat gitu ya banyaknya. Dalam penggunaan produk-produk elektronik, barang-barang elektronik yang menghasilkan gelombang elektromagnetik secara berlebihan itu ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengganggu ingatan manusia. Nah, saat Anda menelpon dengan HP cukup lama, maka HP akan mencari sinyal secara terus-menerus dan menyebabkan radiasi. Bagi Anda yang terbiasa telepon dengan menempelkan pada telinga, maka disitulah potensi daya ingat Anda akan berkurang. Usahakan Anda menelpon dengan menggunakan headset atau loudspeaker agar HP tidak begitu dekat dengan anggota tubuh. Selain itu, penggunaan HP bagi anak-anak dapat merusak sel otaknya, karena otak anak masih dalam tahap perkembangan. Gitu. Jadi kalau teleponan, ya sebenarnya kalau misalkan kadarnya tidak berlebihan ya tidak masalah, cuman yang berlebihan itulah yang menimbulkan masalah ya. Kemudian yang keempat, dapat menyebabkan kanker otak. Penggunaan ponsel dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker otak, khususnya yang sering menelpon dan ditempelkan di telinga atau di wilayah kepala. Radiasi ponsel dikategorikan sama dengan zat karsinogenik berbahaya seperti timbal, asap knalpot, dan kloroform. Otak manusia dapat dengan mudah terradiasi apabila Anda menggunakan ponsel dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Nah, makanya kita harus bijak dalam menggunakan handphone. Kita hidup di era atau di zaman teknologi dan ilmu pengetahuan itu berkembang, sehingga zaman dulu kalau misalkan mau mengirim surat harus pakai kuda, harus pakai burung merpati dan sebagainya. Sekarang gampang kan, ada aplikasi-aplikasi chat di handphone yang akan memudahkan kita. Nah, yang tidak disarankan itu adalah ketika kita menggunakan HP itu terlalu berlebihan. Contoh misalkan main game dari pagi sampai malam, lupa waktu, lupa sholat untuk yang muslim, lupa makan, tidak menurut orang tua dan sebagainya, itu harus dihindari. Kemudian mungkin yang lain juga seperti lihat Instagram atau YouTube berselancar terlalu lama gitu ya. Nah, itu juga harus ditahan, harus dikontrol biar mata kita tetap sehat, kemudian badan kita juga tetap fit. Tuh ya, gunakan alat-alat yang ada di sekitar kita itu hanya seperlunya. Kemudian yang ketiga itu komputer. Tanpa kita sadari, setiap kali kita memandang monitor komputer, semakin dekat juga kita dengan penyakit rabun mata, kemudian katarak dan epilepsi. Jadi bisa menyebabkan epilepsi juga ya, serem. Efeknya baru dirasakan 5 atau 15 tahun kemudian. Efek tersebut merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan kebanyakan orang tidak menyadari bahwa risiko tersebut benar-benar terjadi. Jadi jangan disepelekan ya. Nah, kalau misalkan kita sedang bekerja atau kalian sedang mengerjakan tugas di depan komputer atau bahkan yang main game gitu ya, harus kurangin. Kemudian ada juga solusi-solusinya. Harus jangan terlalu dekat dengan komputer. Contohnya yang pertama. Kemudian setiap 1 jam sekali mata kita itu harus istirahat selama 5 menit. Kemudian lihat ke tempat yang jauh, yang hijau. Tuh. Terus kalau mau juga pakai kacamata yang anti radiasi ketika menggunakan komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dari televisi ya. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Resiko kerusakan akibat paparan sinar biru lebih besar pada anak dibandingkan pada orang dewasa.
karena tingkat kejernihan lensa anak lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa, sehingga lebih banyak sinar biru yang akan ditangkap oleh retina mata anak sekitar 70-80%. Sedangkan kalau pada orang dewasa itu hanya, atau bukan hanya juga sih, tetap bahaya ya, sekitar 50%. Jadi di sini bagi yang suka nonton televisi secara berlebihan juga harus diperhatikan, apalagi yang punya adik masih kecil gitu harus diingatkan untuk tidak terlalu dekat misalkan nonton televisi atau tidak terlalu sering seperti itu ya. Dan sebenarnya produk-produk atau alat-alat elektronik yang lainnya juga dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, cuman hal itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Kita hanya bisa menjaga diri kita untuk tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan produk-produk elektronik sehingga dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas keinginan kalian untuk menyimak video ini. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.